Oke, kita terima dulu. Ini kayaknya si Pak Aditya sudah bertobat ini, sudah jadi pendeta nih. Shalom Pak Aditya, Pendeta Aditya. Shalom Pendeta Aditya. Aditya. Ya, selamat malam Pak Yusuf, Pak Kace, dan semuanya. Salam mempesona. Sudah pakai gelar pendeta nih, sudah ketemu Tuhan Yesus apa bagaimana Pak Aditya? Belum. Kami umat Islam itu sudah menerima Yesus kok. Menerima kapasitasnya sebagai nabi, utusan Allah. Dan saya berani bersahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Isa Rasulullah. Haleluya. Ya, kalau syahadat begitu Pak Aditya, itu mohon maaf, itu syahadat yang menyesatkan. Karena Tuhan Yesus itu bukan kelas manusia Pak. Ya, Tuhan Yesus itu yang menciptakan Pak Aditya, cuma Pak Aditya tidak tahu. Oke, silakan Pak Aditya mau bertanya apa mau apa nih sekarang? Oke, terima kasih atas waktunya. Saya mau tanya aja ke Aditya. Aditya, saya mau tanya dulu. Gini. Sebentar dulu Pak Kace, kasih saya silakan kesempatan Aditya yang dulu. jawab. Oke. Aditya yang jawab. Nah, saya mau menanggapi tema kita malam ini, tema yang sangat mempesona ini ya. Begini Pak Kace, kalau saya baca temanya ini ya sangat mempesona sekali ya. Satu keluarga Muslim masuk Kristen karena disembuhkan oleh Yesus. Kan demikian temanya kan. Jadi ini menarik untuk dibahas, ya kan? Nah, kalau memang benar satu keluarga itu disembuhkan dengan alasan menerima Yesus sebagai Tuhan. Nah, sekarang ada loh apologet Kristen, ya beliau itu namanya Mbak Uti Watimena ya. Ya sekali lagi maaf ya saya expose namanya di sini. Memang beliau sekarang lagi informasi terakhir yang saya dapat ya, bahwasanya beliau itu terpapar ya penyakit corona gitu loh. Nah sekarang mana buktinya Yesus bisa menyembuhkan? Kan tidak ada kan? Jadi memang kesembuhan itu begini kalau dalam Islam itu, ketika seorang sakit itu, yang pertama yang ditekankan dalam Islam itu apa? Harus berusaha, ya kan? Bagaimana cara berusaha? Ya berobat ke rumah sakit, datangi dokter, ceritakan keluhan-keluhannya apa, minta obat kan. Nah, setelah kita dikasih obat, baru kita berdoa, minta kesembuhan. Kalau dalam Islam itu tidak boleh hanya berharap simsalabim, artinya minta kesembuhan tapi tidak mau berobat. Itu konyol dalam Islam itu. Karena apa? Segala sesuatunya itu butuh proses. Kan demikian. Jadi dalam begini Islam Pak, juga, begini Pak, saya jelaskan ya. Jadi kalian memang sangat tidak paham tentang konsep kekristenan. Konsep kekristenan itu sangat sempurna dan sangat luas. Ada konsep konteksnya konteks mujizat, ada konteks ujian, ya. Kalau konteks ujian, Paulus rasul besar saja bisa sakit. Kalau konteks ujian, siapapun bisa sakit, ya. Kalau konteks ujian, siapapun bisa menderita. Tapi kalau konteks mujizat, orang mati pun bisa bangkit. Itu harus dipisahkan. Jadi kalau Ibu Uti, itu konteks ujian. Ya, kalau yang dialami oleh keluarga Pak Iwan dan Ibu Ayu, ini konteks mujizat. Di mana mereka mengalami mujizat dari Tuhan yang real, Tuhan yang nyata. Bukan huruf-huruf yang ditulis di dalam buku, tapi memang itu adalah firman yang dibukukan. Begitu. Silakan Pak Kace ditambahkan. Oke, sedikit lagi Pak Yusuf. Pak, sebentar dulu tahan Pak Kace. Aditya, menarik ini sebentar dulu saya Pak nih. Admin sudah ngasih ke saya. Sabar dulu. Kamu tahu kan? Tadi. Kamu tahu kan innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang sabar. Kalau kamu mau bersama Allah harus sabar. Dengerin dulu ya. Jadi ada hadis yang mengatakan bahwa Muhammad itu tidak pernah berjumpa dengan Allah. Nah itu bagaimana Aditya bisa meyakini bahwa Muhammad itu akan memberikan keselamatan, memberikan syafaatul udma. Ini dari mana kamu dasarnya? Silakan sekarang tanggapi. Oke, sebelum saya tanggapi Pak Kace, ya menarik juga sih pertanyaan Pak Kace itu. Cuma saya penasaran ya dengan narasumber gitu loh. Kalau boleh saya bertanya satu kali aja ya sama narasumbernya ya. Begini Pak Iwan dan Mbak Ayu ya, yang sungguh pesona. Oke, pertanyaan saya sederhana aja Pak. Ya. Oke. Itu jangan disuruh baca mantra Aditya. Sini tidak kena mantra.
Ya, oke. Begini, tadi kan temanya itu disembuhkan oleh Yesus gitu kan. Akhirnya menerima Yesus dan meninggalkan agama Islam, kan demikian temanya kan. Kan Pak Yusuf tadi sudah mengatakan dua macam penyakit tadi ya. Maaf, salah. Disembuhkan Tuhan Yesus meninggalkan agama Islam, tidak ada di situ. Oh ya, sorry saya ralat. Sebentar saya baca ulang ya. Iya. Satu keluarga Muslim masuk Kristen karena disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Oke, itu temanya. Betul. Sorry saya ralat ya. Tadi kan Pak Yusuf sudah mengkategorikan dua macam penyakit ya. Kalau penyakit buti itu penyakit ujian katanya kan. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah penyakit apa sih yang disembuhkan oleh Yesus sehingga Anda itu meninggalkan Islam? Apakah penyakit masalah penyakit kantong kah? Maksud saya penyakit dompet atau penyakit apa fisik gitu loh, Mbak. Silakan, Mbak. Silakan bersaksi. Mulai dari awal kamu dijual terus sakit itu semua ceritakan. Kamu sudah berobat sampai habis berapa? Berdua silakan cerita. Ya, sebenarnya gini, saya itu dari kecil sampai besar itu sangat menderita. Mungkin kalau dari awal diikuti ya, mungkin Mas bisa tahu ya ceritanya. Terus penyakit saya ini kalau masalah ekonomi kita sudah bisa mengatasi dengan cara ya wis menerima dengan apa yang dikasih, walaupun sebelum ketemu dengan Bapak Khairul. Terus habis itu saya didiagnosa kanker. Kanker itu sudah stadium 4. Saya berobat kemana-mana ke dokter ini itu yang ditunjukkan dengan 4 rumah sakit, tapi kenyataannya saya tidak menemukan jawaban. Terus saya didiagnosa penyakit diabetes, saya punya darah tinggi, saya pernah ada fatty liver, saya pernah pankreatitis akut, dan sekarang saya yang terakhir ini mengalami masalah lambung. Setelah di USG semua, oh iya, terus ada juga benjolan ini di leher ini 2, terus habis itu di perut ini pernah mengalami operasi usus buntu. Nah, tapi yang teramat sangat sakit yang saya rasakan ini yang terakhir ini katanya lambung, tapi lambung ini di USG ini masih belum ketemu sampai sekarang, dan saya berobat ke rumah sakit mana-mana untuk perbandingan, saya ke dokter, dari satu dokter ke dokter yang lain, itu sampai belum ada jawaban yang ya lambungnya enggak apa-apa, USG lambungnya enggak apa-apa, seperti itu gitu loh. Terus habis itu setelah saya ketemu sama Bapak Khairul, saya pasrah dengan kondisi yang terjadi, karena saya lelah, saya kemana-mana, sudah berobat, sudah ikhtiar, segala macam, dan sebagainya, karena saya lelah, karena itu menjangkut saya itu, kemana-mana itu saya juga ke rumah sakit, berobat ke orang, maksudnya itu kayak dokter, terus ke kiai, ke ustadz, segala macam, dan juga Pak Khairul ini juga saya jadikan bahan pertimbangan untuk cerita, saya harus bagaimana, ya namanya les kalau yang Mas sebutkan tadi ikhtiar lah. Terus setelah itu, saat sebelum dibatasi saya pasrah dengan kondisi beliau itu, dengan kondisi saya sudah capek dengan mengalami semua hal yang ini. Kalau sakit-sakitannya itu mulai 12 tahun ya Pak ya, 12 tahun. Oke Mbak, oke saya sudah dapat poinnya ya, saya sudah dapat ya. Berarti apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Manubulu tadi, beliau mengatakan sakit ujian ya, saya rasa sama ya dengan sakit yang diderita oleh Mbak Uti sekarang ya. Beliau juga ya fisiknya ya, seperti Mbak katakan tadi kan kanker katanya kan, ada benjolan. Ya itu namanya ya penyakit apa, jasmani juga yang sakit. Tadi Pak Yusuf mengarang-mengarang aja tadi sakit ujian itu. Kan demikian, artinya. Aditya, jangan bilang mengarang-mengarang, Dit. Begini, penyakit itu tidak memandang agama Hindu, Buddha, Kristen, Islam, nggak pandang penyakit itu. Nggak lihat, oh kamu mau Islam, diselamatkan nggak. Oh kamu yang percaya Yesus, nggak. Ayub juga mengalami sakit seperti itu. Jadi soal penyakit, Aditya, tidak memandang agamanya apa. Cuman ada suatu kemujizatan kalau kita menyebut nama Yesus, yang sakit disembuhkan itu saja. Tapi kalau menyebut nama Allah, tidak. Begitu. Nyebut nama Muhammad tidak bisa menyelamatkan karena nama Muhammad tidak ada mujizatnya. Gitu ya. Ya begini Pak Kacek. Kan agama Pak Kacek itu percaya Yesus sebagai Tuhan, maka dijamin pasti masuk neraka. Kan demikian kan?
Nah, sementara kita diislamkan, di Islam itu dengan insya Yang, Allah. yang pasti dengar itu, dulu. yang pasti neraka itu umat Islam. Sebagaimana Ya. dikatakan surat 19 Maryam ayat 71. Wa in minkum ila wariduha kana ala rabbika hatman mahdiyan. Sebentar Pak Aceh, agresif sekali Pak Aceh. Tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu merupakan suatu kepastian dari Tuhanmu. Auzubillah min dzalik. Oke, ya umat begini Islam Pak itu Aceh. yang akan mendatangi neraka. Kenapa? Ya. Karena umat Islam Begini, yang melakukan sholat. boleh saya ngomong? Gimana? Fawailul lil musallin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Nah, itu Dit. Jadi kenapa umat Islam akan masuk neraka? Karena orang Islam itu melakukan sholat 5 waktu. Karena tidak ada ayatnya orang sholat 5 waktu akan masuk surga. Dan tidak ada ayatnya orang sudah masuk neraka diangkat ke surga. Tidak ada ayatnya. Ya, kalau memang ada, Oke, silakan Pak Hairul, silakan. Benar, Mas Adit. Mas Hairul, silakan. Mas Adit, permisi ya. Saya ngomong dulu ya. Maaf. Banyak yang datang ke rumah atau banyak saya mengalami mujizat Tuhan. KKR saya di lapangan yang datang orang Muslim, orang Hindu, orang Buddha, orang nggak punya agama pun. Ketika saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus mereka disembuhkan. Itu cara Tuhan mungkin. Begini, orang sampai sakit sudah berobat muter-muter kemana? Seperti Ayu sama Iwan, sudah berobat muter-muter kemana? Sakitnya sudah berapa tahun? 12 tahun. Capek uang, capek pikiran, sampai dia mau bunuh diri kemarin. Kang, aku lelah, aku capek. Hidupku seperti ini, aku tidak menemukan, tapi ada suara terus. Dan orang itu pakai baju putih. Jangan. Terus saya ajari belajar baca Alkitab. Makanya, supaya orang di luar sana tahu belajar Alkitab, supaya tidak debat. Itu Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Setelah dibaptis, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus itu ada kuasa. Oke, begini Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Uraiannya yang sangat mempesona. Begini Pak Pendeta ya. Tolong dikasih kesempatan, kan katanya agama Kristen itu agama yang hebat ya. Ya kalau agama yang hebat, kita hebat. Enggak. Salah. Ya, agama begini Kristen dulu. enggak hebat. Bukan agama. Yesus. Ya, Kristen itu bukan agama. Oke, dengar dulu Pak. Ya, dengar dulu biar dapat poinnya, biar tidak dapat kusir. Begini maksud saya itu. Kalau agama yang memang dari Tuhan, berarti harus siap dikritik. Artinya ketika saya bicara jangan dipotong. Kan demikian kan? Artinya agama yang benar itu akan bisa menjawab. Kristen bukan agama. Oh, berarti tidak sanggup. Begini Bang, ya oke. Biar situ dapat poinnya. Dengar Bang ya. Ya, kemana arah kita bicara begini Bang. Kan tadi Pak Aceh mengatakan, dengan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka pasti dijamin masuk surga. Kan demikian, kita sepakat kan? Sementara di agama Islam itu hanya insya Allah, mudah-mudahan dengan mendapat rahmat Allah kami akan masuk surga. Kan demikian. Seharusnya ya, jika sudah dijamin pasti masuk neraka, jika sudah pasti dijamin masuk surga oleh Yesus, maka ketika sakit, doa yang benar itu, ya Yesus matikan, wafatkan saya sesegera mungkin, karena sudah pasti dijamin masuk surga. Kan demikian doanya. Ngapain takut? Kalau memang sudah pasti dijamin masuk surga, seharusnya doanya minta mati secepatnya. Itu baru mantap, ya kan? Nah, kalau bagaimana mungkin sudah dijamin pasti masuk surga tapi takut mati? Ini kan agak bertentangan gitu loh. Kan demikian. Karena itu ayat Al-Quran yang menantang. Jika memang betul surga itu milikmu, inginilah kematianmu sekarang juga. Itu tantangan kepada Bani Israel, ayat Al-Quran itu. Makanya kami dalam Islam itu, sebentar dulu Bang. Jangan terlalu banyak. Pak Yusuf, saya izin sebentar ya. Saya lagi kurang sehat dari Pak Hairul, Pak Pendeta. Siap. Saya cuma sebentar aja. Pak Hairul, saya ada WA Pak.
Iya, saya Oh, kurang enak, masih kesehatan belum full. Oke. Saya ada WA, Pak. Nanti sebentar kalau WA. bisa bantu doa ya. Iya, di WA. siap. Jadi begini Aditya, ya. Ada WA, Pak. Jadi Aditya begini Aditya ya. Di dalam Kristen itu Alkitab sudah lengkap. Apa yang kau tanya sudah terjawab. Contoh ya, ini. Kenapa sampai yang tadi Pak Hairul sudah saya jelaskan? Saya mau tanya pertama secara kejiwaan. Apa yang Aditya buat sekarang selama ini kepada orang? Apa yang kamu sudah lakukan? Maksudnya mungkin lebih spesifik. Apa yang kamu lakukan? Kayak saya pernah bernasar, saya kasih makan 1.000 orang. Sekarang Anda, Pak Hairul, sudah pergi melayani orang. Itu pekerjaan Tuhan, dia melayani. Yang menyembuhkan bukan Pak Hairul, Tuhan. Dan mujizat Betul. itu sekarang yang saksi ini mendapatkan. Sekarang saya tanya sama Anda secara manusia, apa yang Anda lakukan sekarang? Pernah Anda lakukan? Karena Tuhan itu maha baik. Dia mau kita berbuat kasih. Apa yang Anda lakukan? Hanya tong kosong bunyi nyaring atau bagaimana? Begini ya, saya kembali ke ayat Al-Quran aja kalau Jawab saja cepat aja, nggak usah ayat-ayat. Saya tanya secara kejiwaan saja, secara kehidupan sehari-hari. Apa yang Anda buat saudara-saudara Anda di samping atau apa? Ada nggak pernah Anda membantu saudara Anda masalah ekonomi atau apa? Itu aja. Nggak usah bicara agama lah. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya. Jangan bicara, nggak usah bicara firman. Saya nggak tanya Al-Quran atau enggak. Saya tanya, apa yang Anda buat untuk saudara-saudara Anda yang Tuhan kan menciptakan kita semua manusia. Dan Tuhan mengajarkan kita saling mengasihi. Apa yang Anda buat? Kita ambil contoh Sudah pernah Anda buat? Ya, yang paling real, yang paling fakta ya. Karena umat Islam itu selalu membantu orang-orang yang tertindas. Kita ambil saya contoh, tidak tanya umat Islam, saya tanya Anda. Karena kan Anda tanya yang bersaksi. Makanya yang bersaksi ini sekarang dia mengatakan bahwa saya mengalami pemulihan. Ya, selama saya menderita 12 tahun. Ini bersaksi. Ini aja orang bersaksi kok nggak percaya. Apalagi Anda tidak bisa menjawab apa yang saya bertanya. Berarti Anda tidak mengalami. Karena semua minta maaf ya, semua yang saya bertanya tidak pernah mengalami mujizat. Hanya Yesus yang bisa memberikan kepada kita kehidupan yang baru. Kesembuhan. Oh iya pernah. Saya cerita ya. Ngomong aja kamu itu. Tadi kan Anda, sebentar aja. Saya kurang enak badan. Tadi telinga saya itu dering yang Pak siapa tadi masuk itu. Makanya saya langsung mau sampaikan. Jadi gini aja. Kamu baca saja di Ayub 11, ayat 7 ya, sampai 13. Pak Yusuf, saya minta izin sebentar ya. Kamu dengarin. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Kamu mau lawan? Tingginya seperti langit. Apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui Aditya? Lebih panjang daripada bumi ukurannya dan lebih luas daripada samudra. Apakah ia lewat melakukan penangkapan dan mengadakan pengadilan? Siapakah yang dapat menghalanginya? Karena ia mengenal penipu dan melihat kejahatan tanpa mengamatinya. Jikalau orang dungu, dengarin, ini firman loh. Jika orang dungu dapat mengerti, maka anak keledai liar pun dapat lahir dari manusia. Kalau Anda tidak paham, nanti Pak Kasih Karunia atau Pak Yusuf yang jelaskan. Ya, karena saya tidak begitu lama. Kemudian di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, kita anak-anak Kristen itu sudah disampaikan, pencobaan-pencobaan yang kita alami hanya sebentar. Tidak melebihi dari kelebihan kita. Apabila kalau kita sudah kita sampai tidak sembuh, terus kita dipanggil Tuhan. Itu sudah tertulis, kan berapa kali saya jelaskan di Aditya. Baca Mazmur 139, ya ayat 16. Di situ sebelum lahir kita sudah ditulis kehidupan kita. Makanya selama kita hidup ini, harus hidup dalam firman Tuhan, supaya Anda selamat. Nah, ini untuk Anda, sudah. Saya gampang lah dengan Anda. Anda bertanya, jadi saya jawab, itu sudah terjawab semua ya. Kemudian, yang saya mau sampaikan buat tadi Bapak yang baru masuk ya. Anda bilang, nah ini untuk saya penguatan buat yang saksi nih. Sebenarnya sudah kuat sih. Mau ini karena dia mengalami jamahan Tuhan. Jadi Aditya di kami Kristen itu ada namanya carilah Tuhan maka kau akan dapat. Berserulah kepada Tuhan maka kau akan menerima menerima dan di luar dari kau punya dugaan. Jadi malam ini Aditya saya memang belum fit, tapi tadi saya telinga agak sedikit. Saya mendengar tapi telinga saya agak sedikit cereng-cereng karena yang bertanya ini rata-rata yang kayak tadi bertanya, dibalik tanya, lari. Kalau Aditya ini, ya puji Tuhan, apalagi Anda pakai nama pendeta ya tadi ya. Wah, kalau Anda pakai nama pendeta, seperti Gideon, saya tanya, syarat jadi pendeta itu apa saja? Coba tunjukkan ayat.
Kemudian hari Minggu tuh ayat apa? Sebut aja keluar. Jadi pendebat-debat Muslim ini kadang-kadang pakai pendeta, enak sekali nama pendeta ini. Saya juga kadang-kadang bingung. Jadi kita Pak Harul sadar ya, yang bersaksi Bu, terus berkati saya kurang begitu belum sehat. Sembuh. Betul jadi. Pak Yusuf terima kasih banyak, teman-teman semua, Pak Aceh, terus berkati. Pak Bombom, terus Pak Selata, berkati. terima kasih. Ini, Pak, sama Mas Aditya. Kekristenan itu sekali lagi bukan agama. Mas Iwan dengan Mbak Ayu tidak meninggalkan agama. Karena mereka tidak beragama. Kalau saya ngomong Kristen itu nggak beragama. Meninggalkan agama apa enggak? Enggak. Saya aja tidak meninggalkan agama kok. Ini tetap saya tetap ngomong. Setelah aku baptis, kamu baptis. Itu terserah. Saya ikuti alur pemahaman situ begini. Anda mengatakan aku belum selesai ngomong. Kamu mulai tadi ngomong terus, aku belum ngomong. Gini. Waduh, takut sekali dibuka. Firman Tuhan mengatakan, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu Yesus itu luar biasa. Ayu ini sudah letih lesu. Minta ke sana, sudah tidak bisa sembuhkan. Tapi ketika saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kamu dari rumah sakit sehari ini kamu sembuh, kamu pulang, temuin aku di rumah. Dan dia datang pulang sembuh. Yesus itu luar biasa. Di dalam nama Yesus ada kepastian. Kalau nggak ada kepastian, saya nggak pernah pakai kaos ini. Aku milik Yesus, jaminan pasti masuk surga. Gitu. Silakan, monggo. Oke, giliran saya toh. Nah, begini. Daripada istrinya Nabi ada 13 nih, lihat ini. Ya, begini makanya giliran saya. Nah, istri Nabi itu yang pertama Khadijah binti Khuwailid, Saudah Al-Amariyah, Aisyah binti Abu Bakar Siddiq, Hafsah binti Umar, Zainab binti Kujaimah, Ummu Salamah, Zainab binti Jasi, terus Juwariyah binti Haris, Sofia binti Huyai, Ummu Habibah, Maimunah binti Haris, dan yang ke-12 Maria Al-Qibtiyah. Pakai C. Yang mana Pak Kece? Yang paling muda yang mana Pak Kece? Ini begini. Aisyah umurnya 6 tahun ini nih, yang ketiga nih. Ini membangun narasi atau ingin berdiskusi, atau tidak berani berdiskusi ini gimana? Pak Kece. Ini kalau monolog ke dunia, Mbak Muhammad istrinya 12. Begini, kalau agama yang kalau Aditya, Pak Kece, itu Sauda itu Pak Kece, enggak tuh Pak Kece, diceraikan Pak Kece karena jelek, gemuk. Kalau mengaku agama yang benar, agama betul-betul dari Tuhan, harus siap dikritik. Tapi kenapa ya tidak berani saya kritik ya, selalu potong-potong. Begini Aditya, begini, Anda dengar dulu Aditya, Anda dengar dulu Aditya ya. Kamu kan bertanya, orang menjawab kamu tidak terima. Itu jadi permasalahannya. Baik kamu tidak setuju maupun Anda setuju ya. Setuju tidak setuju, yang namanya Anda bertanya, kami menjawab, sudah. Anda kalau membantah-bantahan itu bukan diskusi Aditya. Itu namanya berdebat kusir. Karena apa? Ya. Pada dasarnya kita berbeda. Gitu begini, loh. Nah, sekarang begini, Anda dengar dulu Aditya. Dengar dulu. Kamu kan punya channel. Makanya kalau ketika Anda bertanya, ya, kita jawab, Anda tuh kejar terus. Itu tidak akan selesai Aditya, karena kamu memang tidak mau terima. Ya. Itu namanya diskusi. Kamu jangan menyalahkan orang bahwa begini takut dikritik. Kamu bukan kritik, kamu mau memojokkan. Yang tidak bisa, yang kamu dengar dulu. Sekarang kamu ngomong agama Islam. Sekarang saya tunjukkan ayat. Kamu bisa nggak jelaskan? Kalau kamu tidak menjelaskan, kamu jangan ngaku-ngaku kamu Islam. Malu. Begini. Nah, sekarang pertanyaan kamu sudah dijawab. Sekarang saya tanya Anda. Sekarang saya tanya Anda. Anda jawab, ya. Pak Yusuf, tolong bukakan QS Yasin 38. Begini. Enggak, kamu dengar dulu. Anda sudah bertanya, kami sudah menjawab, Anda tidak mau terima. Oke, sekarang kalau Anda ngajak debat, sekarang giliran saya bertanya. Ya, tolong bukakan Yasin Pak Yusuf. Yasin 38. Harus sabar. Begini. Bukan begitu, Aditya. Kamu yang tidak kasih, kamu tidak menghargai jawaban orang. Kasih kesempatan. Kami tidak memaksa kamu mau terima atau tidak. Ingat, ya.
Dalam diskusi Anda bertanya, kami menjawab. Terlepas dari kamu mau terima atau tidak, itu urusan kamu. Tapi kalau kamu memaksakan jawaban kami harus sesuai dengan kehendakmu, itu bukan diskusi namanya. Itu otoriter. Tahu nggak? Nah, sekarang kalau Anda mau ngajak debat, jawaban sudah dijawab oleh Pak Hairul, sudah dijawab oleh Solata. Sekarang giliran saya tanya. Pak Yusuf bisa bukakan QS Yasin 38? Anda jangan takut kan. Tadi Anda mengatakan takut dikritik. Sekarang kita gantian. Kamu jangan hanya mengklaim. Anda jangan takut dikritik. Nah, ini buktinya Anda takut. Buktinya Anda takut. Aja, bro. Jangan diam sebentar sekarang Pak Yusuf. Tolong bukakan QS 38 Pak Yusuf. Ya, Agama Islam QS Yasin, QS Yasin 38. Tidak akan pernah, tidak akan pernah getar. Bukakan. Anda jangan takut. Anda jangan takut dikritik. Kau baca itu baik-baik. Baca Aditya. Saya belum bertanya. Enggak, sekarang sudah pertanyaan kamu sudah 5-6 biji kamu tanya sudah dijawab. Anda tidak mau terima itu urusan Anda. Sekarang saya tanya. Ya, baca Arabnya. Nah, baca Pak Kece. Tolong baca Pak Kece. Ya, kamu yang baca. Saya bukan ahli mantra. Saya bukan ahli mantra. Sorry, ya. Kalau bukan ahli mantra. Kalau mantra menurut benar, baca Pak Kece terjemahannya Pak Kece. Pak Kece baca Pak Kece. Dia pengecut tuh Pak Kece. Baca Pak Kece. Alah, kamu tuh beraninya di sini aja. Nah, berani kamu, makanya kamu di atas diajak diskusi baik-baik tidak mau. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Nah, coba kamu jelaskan teori mana sampai sekarang yang diakui bahwa matahari beredar pada orbitnya, pada peredarannya. Galileo Galilea, ya kau dengar dulu. Galileo Galilea sampai sekarang bahwa matahari tetap di tempatnya. Yang memutar itu adalah susunan tata suryanya. Ini firman Tuhan loh. Tolong Anda jelaskan. Mana matahari beredar? Berarti Anda itu ilmu pengetahuannya baca tek sekali loh. Matahari itu berputar pada porosnya loh. Berarti Anda baca ya. Berarti Anda yang cetek. Itu beredarnya loh. Matahari itu beredar dia, Anda aja yang ketinggalan jauh, bro. Coba silakan searching di Google itu, cari ilmuwan itu. Waduh, bagaimana ini, mempermalukan diri sendiri aja situ itu. Sudah. Jangan kau berkelit. Di mana ilmu kamu? Kau baca itu baik-baik. Berjalan di peredarannya. Baca baik-baik. Iya, memang matahari itu beredar loh. Astagfirullah. Berjalan di peredarannya, artinya di orbitnya. Matahari tidak punya orbit. Kau baca baik-baik. Boleh saya share screen? Boleh, silakan share screen, silakan. Oke. Bentar ya, kita bicara Aduh, orang ini. Orang ini. Kau lucu, kau yang lucu, Aditya. Ada diskusi baik-baik. Kau. S1, 2, 3. Oke, sebentar. Nah, jangan kau sebentar. Tafsir ini tak perlu ditafsir lagi, ini. Anda mengatakan saya dosa dan kau. Mana sekarang tunjukkan di mana kau belajar fisika selama ini, kau kelas berapa? Aduh. Naikkan ya, share screen saya itu, naikkan share. Ya, perhatikan sendiri itu. Jangan nggak perlu saya perhatikan, kamu tunjukkan mana bacakan. Kau bacakan. Tuh matahari tengah-tengah tuh, mana dia bergerak? Ini mutar ini mataharinya. Mana peredarannya mana? Orbitnya mana? Kamu tunjukkan mana orbitnya? Yang punya orbit tuh, yang samping-sampingnya itu punya orbit itu. Ilmuwan mana yang mengatakan matahari itu diam di pada tempatnya? Coba tunjukkan kepada saya, Cak. Ilmuwan mana? Ya, tadi kamu baca itu sendiri. Ya? Kau baca itu. Ilmuwan mana? Nah, Galileo Galilea, kau baca itu. Shalom. Kau baca, kau jangan tunjukkan gambarnya. Shalom. Ini. Lari dia.
Lari dia. Makasih. Halo Mbak Audrey. Shalom, Semuanya. salam kemenangan. Iya. Salam kemenangan. Salam Yesus kemenangan. luar Maaf biasa. Pak Herul, maaf Pak Herul ya. Tadi Iya, saya iya. agak keras karena kita diskusinya kan juga cukup bagus. Biasanya Iya. Aditya tuh bagus, tetapi dia tuh ngeyel. Dalam diskusi dia bertanya, kita menjawab. Tetapi dia malah ngejar terus, ya, membantah. Dia mau terima silakan, tidak mau silakan. Nah, sekarang saya balas bertanya kepada dia. Yang kita tidak terima itu dia mengatakan bahwa kita takut ditanya, takut dikritik. Nah, sekarang kita balik. Ya kan, kita bertanya. Dia tidak bisa jawab. Dia sendiri takut dikritik gitu loh. Nah, ya kan? Terlambat saya dimasukin. Ya. Tega. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum Tidak ada teori yang mengatakan matahari berputar itu. Salam alaihim. Shalom. Alaihim. Salam hambanya. Wah, luar Shalom. biasa. Yang Apa luar kabar? biasa Tuhan Yesusnya. Yang diurapi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oh, Tuhan Yesus baik. God is good all the time and all the time God is good. Oke. Itu Selama-lamanya. Aditya. Allah mau dikritik agama yang benar, mau dikritik, tapi ketika dikritik dibilang penistaan. Bang Haji berkata, terlalu. Lebay itu manusia itu. Terlalu dia. Bukan, kalau kita menjawab kan kita dari Alkitab kita. Bener loh. Masa Mbak Ayu sama Mas Iwan ini saya ngomong, kamu terserah mau KTP Islam, mau KTP Hindu, yang penting kamu sudah melakukan firman ini, kamu belajar firman ini, karena Kristen itu bukan agama, tapi gaya hidup yang rule-nya, patronnya itu Yesus. Yesus lakukan, kita lakukan. Itu layak kita disebut dengan orang Kristen, karena menjadi pengikut Kristus. Nah, sepakat gitu. saya. Luar biasa. Pak Ayu, Mas Pak Iwan Iwan. ini, Mas Iwan, Pak Iwan. sorry, Mas Iwan ini Siap. begini, latar belakang Mas Iwan ini Saya harus keluar bejat dulu rusak. karena kami tinggal di. Pak Lalu bisa dengar suara saya? Pak Lalu. Siap. Bisa dengar suara saya, Pak? Saya dengar sekali. Oke. Gimana kabar? Luar biasa, Pi. Sehat. Luar biasa bersama Yesus. Luar Yesus kita dahsyat. binasa. Oh, setuju, sepakat. Ibu Sepakat Abre saya. bisa dengar suara saya, Ibu Abre? Selamat malam. Halo, selamat malam. Shalom Pak, selamat malam bisa Bapak. Gimana? Oke, Sudah baik. nyaman? Pak Lalu, Oke. kabarnya baik? Sangat kita sangat kasih baik, sangat kesempatan baik. dulu Halo. nih. Puji Tuhan. Kita kasih kesempatan dulu ini yang Muslim ini, Putra Kayoa. Halo. Selamat malam, Putra Kayoa. Malam. Ya. Bisa Ya, dengar suara silakan, saya? Pak. Bisa. Apa yang mau ditanyakan? Apa yang mau didiskusikan? Ya, jadi pertanyaan saya begini. Apa maksud Yesus disalib? Apa tujuan Yesus disalib? Baik, saya jawab ya. Yesus itu disalib itu menggenapi firman Tuhan, menggenapi apa yang difirmankan di dalam kitab suci. Begitu, harus kematiannya disalib. Oke, jawabannya itu ya. Jadi saya pernah dengar dari teman saya bahwa tujuan Yesus disalib itu untuk menebus dosa-dosa para umatnya, betul? Betul. Anda orang Islam kan? Anda orang Muslim kan? Paham Iya, saya ayat Muslim. itu? Oke. Saya Muslim. Giliran saya bertanya. Pertanyaan saya belum Giliran selesai, saya bertanya. Udah saya jawab tadi. Pertanyaan Udah saya belum jawab. selesai. Jadi Aduh, Bapak udah ini saya gimana ya? jawab. Sekarang Pertanyaan gantian. saya belum dapat. Anda orang Islam, di mana ayatnya bahwa Isa Al-Masih akan masuk ke surga? Di mana ayatnya Isa Al-Masih kembali kepada Allah? Pak, saya belum dengar, saya belum. Enggak, sudah di satu-satu namanya diskusi. Maaf. Anda kan sudah bertanya tadi. Sekarang pertanyaan dibalik tanya. Bukan. Sekarang Jawaban yang saya cari tidak jawab. itu ya, Pak. Saya ingin bertanya bahwa Yesus Enggak mungkin saya menjawab sesuai keinginan Anda. Dan Anda sudah dijawab ini satu hanya kali. pernyataan saya dulu, baru ada pertanyaan, Pak. Iya, Anda kan tadi sudah bertanya, kemudian saya ini jawab. Iya, Ya, pernyataannya jawabannya kan begini, Tuhan Pak. Yesus, kan jawaban saya, terima atau tidak, sudah jawaban. Tuhan Yesus menggenapi firman Tuhan.
Menggenapi apa yang dia Tidak, saya tidak katakan. terima itu kalau Kenapa kalau nggak menurut terima? saya Ya tidak. sudah, itu jawaban saya. Nah, Iya, sekarang jadi begini giliran saya ingin bertanya. host Giliran saya bagaimana ini? bertanya kepada Anda, Ini kalau Anda hostnya orang harus Islam, tahu, di hostnya mana harus berbagi ayatnya bahwa Putra di Kadewa, apa yang belum Al-Quran? diselesaikan Putra harus Kadewa, diselesaikan dan apa yang harus Putra diselesaikan. Kadewa, diam dulu. Anda ini bertanya sudah dijawab. Sekarang diskusinya itu yang sehat. Begini, Kembali host. yang Kristen bertanya. Begini, Sudah, host. jadi Saya gantian ini gitu mau loh. memberikan pernyataan dulu, baru Tidak bertanya, Pak. perlu. Anda sudah bertanya, sudah dijawab. Sekarang Pak KC mau bertanya. Silakan Pak KC. Begini, soalnya Pak KC ini jawabannya tidak sesuai dengan Tidak, jawabannya saya jawaban dapat itu dari tidak teman perlu Kristen sesuai saya. Ya dengan nggak apa mungkin yang lah. Anda inginkan. Saya Begini, masuk ke perangkap skenario Tidak Anda. sesuai. Itu bukan. menurut otakmu. Masalahnya Sekarang sudah dijawab. masalahnya pertanyaannya ini beda dengan teman Kristen saya. Bagaimana, Pak? Menurut Nah, Anda? itu bukan beda. Ya, Kamu ini yang maaf, menanggapannya beda. maaf. Kamu yang Maaf, menanggapinya tanya beda. orang lain, Kamu yang tanya tidak orang lain paham. jadi rujukan. Lanjut Orang tanya Pak lain Kece. terjengkul. Begini, Pak. Masa jawabannya beda sama teman Kristennya? Ini gimana loh? Kacau ini artinya. Ya, sekarang Karena- teman Enggak, Kristen mau bukan bilang apa? kacau. Jangan framing. Teman Kristen mau bilang apa coba? Jadi begini. Siapa namanya nah, Kristennya? Temennya? namanya Samuel. Samuel. Nah, Samuel bilang Boleh apa? dikasih- Samuel bilang apa? Samuel suruh telepon saya. Jadi begini. Jadi katanya begini. Saya ingin pernyataannya begini. Bahwa Yesus disalib itu untuk menebus dosa para umatnya, betul? Enggak, Anda itu kalau bertanya itu harus to the point loh. Jangan setengah-setengah. Bukan Ini seperti bukan itu. setengah-setengah, Makanya Pak. Gini, Bikin bukan kalimatnya yang begini. benar. Iya, ini Ya. Oke, gini Pak, memang itu sudah Putra. dinubuatkan. Lalu di Roma ayat 5, Roma 5 ayat 17, saya bacakan ya Pak ya. Sebelumnya salam kenal. Saya Obre, Ya. Muslim Putra. Baik Pak, terima kasih. Roma 5 ayat 17, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa. Kenapa Pak? Karena di kekristenan kita meyakini di bawah ini ada kerajaan darkness, antikristus. Iblis, jin, dan sebagainya itu adalah bagian dari antikristus. Saya Iya. bacakan ulang ya, sebab jika Ya. oleh dosa, saya bacakan ulang ya, sebab jika Iya. oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Lalu di Lukas 2 ayat 11 juga di situ sudah ada nubuatannya, yaitu Iya. juru selamat. Gitu Paham. Pak, gimana? Jadi intinya bahwa Yesus Kristus disalib itu untuk menebus dosa-dosa para umatnya. Ya, Ya. bukan itu saja, banyak lagi dia untuk menguasai alam Tunggu, maut. Pak, Karena tunggu, yang Ibu. bangkit, Tunggu. yang bangkit hidup. Karena sesuai di Yohanes 11 ayat 25 sampai 26, Iya, Ibu. di situ dikatakan Ya, akulah bangkitan dan cukup, saya hidup. nggak perlu Bentar, Barang dalil. siapa bentar. percaya Sekarang kepadaku, kan sudah ia akan dijawab. hidup. Gitu Pak. Oke, pertanyaannya sudah dijawab ya. Bahwa Begini, Yesus sebentar, kamu udah dengar Sebentar, dulu. Pak Kasih, sebentar Pak Kasih. Ya. Biarkan Pak Saya Kasih. belum sebentar. selesai, Pak Gimana Kasih. Pak? Begini. Jadi pertanyaan saya betul ya bahwa Yesus itu disalib. Jadi untuk kamu mau menebus- bertanya berapa pertanyaan? Bukan Setelah bertanya. dijawab kamu bertanya lagi. Oke, Setelah Pak. dijawab kamu Ini bertanya bukan- lagi. Kasih Ya? karunia Bentar, ini. Bapak. Enggak, Oh. sekarang Anda Ini bilang pertanyaannya bertanya. tadi saya ulang. Mengerti Ulang ya? apa lagi? Bapak Putra. Anda jangan buat pernyataan ya. Bukan. Coba Sekarang kasih karunia oke, pertanyaan Anda sekarang saya simpulkan dari jawaban depan. Bahwa Yesus disalibkan ya, itu untuk menggenapi firman Tuhan yang tujuannya untuk menebus dosa umat manusia. Selesai, itu jawaban kami. Sekarang giliran Pak Kece bertanya. Begini, Silakan Pak Kece. Sudah sebelum dijawab selesai. pertanyaan kamu. Kamu mau Masalahnya terima itu tidak nggak terima penting buat terserah. saya, Pak. Sekarang Masalahnya jawab gantian Pak Kece, tanya Pak Kece. Oke, Saya ingin sebentar. mencari kebenaran di Satu-satu sini ya, ya. Pak. Saya ingin mencari kebenaran. Kamu bukan mau cari kebenaran, kamu cari pembenaran di sini. Oke, sebentar Begini, Pak Kasih. ya. Baik. Oke, satu kali Ya. lagi ya Mas ya. Nanti gantian Oke. ya Mas ya. Ya, makasih Mbak ya. Begini. Iya, Jadi silakan. berarti betul bahwa Yesus itu disalib untuk menebus dosa para umatnya, ya kan? Betul tidak? Iya, tadi sudah dijawab. Sudah dijawab. Anda nih, Anda nih, Lalu apa? kenapa ya? Tadi sudah, maaf tadi iya. Kasih karunia tenang ya. Oke. Bukan Oke, tenang, baik. Anda ini Sebentar, nanti Pak, kalau Anda dibilang kasih bodoh, Pak. marah. Anda ngegas mulu. Biar Mak. suaranya jangan Begini. bertumpuk. Oke, Begini. baik Pak Putra. Silakan Jadi Pak. pertanyaan saya begini.
Terus tujuan Anda hari Minggu ke gereja itu untuk apa? Nah, berarti Anda nih ya, Anda ini bertanya lagi kan? Sudah berapa? 3 pertanyaan ya? Tidak, itu Boleh cuma saya jawab? satu, Pak. Ya. Cuma Boleh dia saya jawab? Nah, silakan jawab Pak Hairul. Berarti ini terakhir ya? Saya ke gereja hari Minggu Iya. itu dengan penuh sukacita. Karena saya sukacita sekali mulai hari Senin sampai Sabtu. Tuhan Yesus berkarya atas hidup saya. Melalui hidup saya, banyak orang yang datang di rumah saya. Itu Hindu, Muslim, Buddha, apapun nggak punya agama, yang kena corona, yang apa. Ketika dia dibaptis di rumah saya, itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Makanya begini, kalau Pak Putra Kayoa ini kepingin belajar kekristenan, Anda harus mengalami 3 baptisan dulu. Pertama dibaptis dengan air, kedua dibaptis dengan api, ketiga dibaptis dengan roh. Kalau Anda ngomong tidak, Anda nggak usah berdebat di tempat ini. Karena masalahnya kalau saya dibaptis berarti saya masuk Kristen dong. Jadi begini. Salah. Tidak. Salah. Anda salah. Anda masuk Baptis Kristen, itu berarti saya akan masuk Kristen. Jadi maaf ya Pak Hairul Anwar, begini. Begini. Tujuan Anda hari Minggu ke gereja itu untuk apa tadi? Untuk apa hari Minggu? Memuji, menyembah Tuhan di sana saya. Bersukacita karena apa? Iya, menyembah untuk berdoa kan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Loh, itu tadi ngomong apa saya? Itu celebration itu, ucapan syukur kita. Nah, itu loh saudaraku. Itu setiap hari Minggu ya. Kita itu mengucap syukur yang luar biasa. Ada pengertian begini. Ketika hari Jumat, Yesus itu mati. Hari ketiga dia bangkit. Kita merayakan kebangkitan hidup bersama Kristus dan melakukan perkara-perkara yang dahsyat bersama Kristus. Roma 6 ayat 1. Jika demikian, apakah hendaknya kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukanlah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Dan oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru, seperti saudara saya Iwan. Buktinya ketika dibaptis keluar dari air dan roh, dia sakit penyakitnya disembuhkan Tuhan Yesus. Banyak orang datang ke rumah saya, itu kena COVID, dan orang-orang itu curang. Kesini pakai masker, saya nggak pernah pakai masker. Karena apa? Saya dulu jadi penjahat, kepingin mati, nggak mati-mati. Tapi kalau sekarang saya hidup, itu adalah Kristus, mati sebuah keuntungan. Amin. Itu yang... Oke, kita terima dulu ini media channel, media. Selamat malam media. Halo, selamat malam kawan-kawan yang lagi diskusi, Pak Kece juga, Aubrey dan para yang Pak Hairul, malam yang akan dibuka hatinya, akan dibukakan Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Pak Yusuf. Ya, silakan Pak Media, silakan. Iya, Madia mau tanya itu dengan Pak Hairul ini apakah dukun dari Kristen atau dukun dari Islam? Madia bingung. Mau tanya dulu gimana? Maksudnya dukunnya dalam posisi apa gitu loh? Apakah Siapa, dukun Pak? dari Islam? Pak Hairul. Saya nggak tahu itu. Saya nggak pernah tanya itu dukun dari mana, Pak. Loh, Bapak ini mewakilin dukun dari Islam atau dukun Islam untuk mengobatin orang gitu loh. Oh, saya bukan dukun, Pak. Saya stop dulu. Saya bukan dukun, salah. Pertanyaan itu jangan klaim aja. Salah. Loh, Nadia nanya, masa nggak boleh nanya? Jadi salah, posisi Bapak pertanyaan yang salah. Posisi saya. Iya. Coba dibuka, Pak. Punya Alkitab apa enggak? Alkitab. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Kunya itu besar, itu Yesus Kristus, Pak. Oh, mereka akan gitu. berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka.
Mereka akan memegang ular, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang sakit itu akan sembuh. Itu bukan dukun, Pak. Karena kekristenan bagi saya ada 2 dasar. Yang pertama, Itu apa ini paranormal gitu ya? Paranormal atau orang yang sakti gitu, Pak. Seperti Bukan. kan di Pengikut Kristus. Kamu jangan klaim, kalau bertanya itu jangan klaim. Pengikut Kamu ini Kristus. terlalu menuduh Madia, ya. ini Kalau saya katakan kamu bangkai, kamu terima gak? Masa bertanya nggak boleh. Kalau Madia Itu kan bukan bertanya. boleh. Kalau Anda bertanya, Anda tidak boleh memponis. Itu bukan bertanya namanya Madia. Kamu Gini, ini kayak Madia anak kecil aja. Kawan-kawan, dengerin, Madia kan tadi denger nih paparan dari Ibu Ayu. Bilangnya Ibu Ayu itu kan Muslim, tapi enggak apa-apa dicampur dulu agamanya, bisa jadi Kristen, maksudnya percaya Siapa yang Yesus. Siapa yang bilang dicampur? Dari Ibu Ayu Siapa tadi yang kan bilang. Mana ngomong dicampur, nggak ada. itu Klaim-klaim Ayu aja. ngomong. Tidak usah, maksudnya tidak usah pindah dulu. Maksudnya kan Madia dengar tadi gitu, nggak usah pindah dulu. Maksudnya percaya Yesus dulu, tapi agamanya Islam tetap. Arti kan itu bercampur gitu loh agamanya. Apa gimana menurut Ibu Ayu tadi, gimana paparannya tadi? Oh, kalau Tuhan yang benar memang dia mendengarkan, punya kuasa sama dia, karena di 1 Korintus 12 ayat 9 saya sudah bacakan. Iya kawan, Madia mau dengar apa yang Madia mau luruskan dulu, mau dengar apa salah Madia dengar tadi gitu. Ibu Ayu gimana posisi Ibu Ayu nih sebenarnya? Posisi keadaannya, aku bingung itu. Ya, begini, saat malam Pak. Siapa ini? Madia. Madia. Posisinya tidak dicampur. Saya ini, Bapak Khairul ini tidak memaksa atau mengharuskan saya untuk masuk ke Kristen atau Kristus atau Yesus, bukan. Jadi saya ini betul kan? mendapat Berarti nggak dipaksa itu dari betul, Kristus dari gitu loh. berarti Bukan harus dicampur, saya harus sekarang enggak apa-apa Islam dulu, nanti Kristen, itu kan kata-kata Anda, bukan kata-kata saya. Jadi yang benar gimana? Kalau yang lain mendengarkan dari awal, tidak ada kata-kata saya harus dicampur untuk agama Islam atau Kristen, tidak ada. Jadi yang benar gimana? Madia belum paham ini, nggak paham. Nanti kalau orang berobat nanti apa? Kalau orang berobat ke Khairul kan datang kan, apakah agamanya dicampur dulu atau pindah dulu atau gimana? Gitu loh. Itulah trennya misi kasih, Pak. Itulah trennya misi kasih, Madia. Coba, itu semua datanglah yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan. Itu Yesus berkata gitu. Masa Yesus ngomong, hei yang Muslim, hei yang Kristen, hei yang Hindu, yang Buddha, kamu datang ke sini? Kan enggak. Semua, Yesus itu milik semua. Yang bagi yang mau buka hati, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Melalui imanmu kamu diselamatkan, melalui imanmu Yesus adalah Tuhan, kamu disembuhkan. Keren kan misi kasih, Madia? Makanya Madia mau tanya, itu kan orang yang misalkan Ibu Ayu kan agamanya Islam tuh. Nah kemudian datang Pak Khairul, artinya agama Ibu Ayu ini kan masih Islam nih. Artinya agamanya masih tetap Islam, ya kan? Nah, itu artinya Ibu Ayu ini kan percaya dengan Pak Khairul diobatin tuh. Nah, salah. Bukan percaya sama saya. Saya bisa apa-apa. Percaya sama Yesus, sumber pertolongan. Jadi bingung mah dia. Jadi gimana caranya itu nanti kalau misalkan ada orang bingung? Gini, sorry. Kalau dia bingung, datang ke rumah Pak Baptis dulu biar kamu tahu kebenaran. Biar gak bingung. Ya, itu langkah yang pertama supaya tidak bingung. Pak Madia datang ke tempatnya Pak Khairul supaya dibaptis. Ya, nanti kalau sudah dibaptis pasti tidak bingung-bingung. Nah, langkah yang kedua supaya tidak bingung, Pak KC yang jelaskan supaya Anda tidak bingung. Pak KC silakan Pak KC. Halo Pak KC. Halo. Salam jin baik Pak KC. Pak KC senang jin baik. Madia bangga banget jadi jin baik. Ono wae kok. Pak KC. Iya. Pak KC. Takut sama jin baik. Oke. Baik. Pak KC. Takut Pak Yusuf. Pak KC takut sama jin baik dia. Makanya enggak berani dia sama jin baik.
Pak Aceh. Iya. Silakan Iya, Pak. Pak, supaya Pak Madia tidak bingung, Pak Aceh jelaskan. Oke, baik Madia. Begini Mbak Madia. Dulu juga saya membaca Alkitab itu bingung, ya. Tapi setelah dibaptis, saya jadi ada pencerahan. Jadi makanya saran saya sih baptis dulu gitu. Ya, baru Kenapa? nanti debat. Baru nanti kita debat. Karena Al-Quran sendiri berbicara ila yamasyahu ila mutahharun. Tidak akan mengerti firman Tuhan kecuali orang yang suci hatinya. Haleluya. Matius 5 ayat 8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya karena akan melihat Tuhan. Bagaimana Haleluya. mungkin Muhammad dikerumuni jin bisa melihat Tuhan? Tidak ada ayatnya Muhammad itu lihat Tuhan karena dia hatinya kotor. Istrinya banyak, 13. Ya, jadi perlu tahu nih semuanya. Kayak saya dulu ya. Iya. Begitu Madia syaratnya ya. Dibaptis dulu, baru nanti mengerti. Nah, jadi begini, supaya Madia tahu ya, bagaimana mungkin Muhammad akan melihat Tuhan. Ini istrinya 12 nih. Nah, istrinya 12 tuh. Tuh. Istrinya ini 12. Jadi bagaimana mungkin Muhammad akan masuk surga? Tidak. Tidak ada ayatnya Muhammad di Al-Quran masuk surga. Tidak ada. Tidak ada seorang Nabi Muhammad masuk surga. Jadi kepada yang mendengarkan malam ini, perhatikan. Di Al-Quran tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Tidak ada ayatnya Muhammad akan memberi selamat. Yang paling muda usianya berapa tahun Pak Aceh? Nih, yang paling muda nih, Aisyah. Aisyah binti umur berapa tahun Pak? 6 tahun Pak. 6 tahun dikawin nih. Kok bisa ya Pak? Kok bisa? Iya, 6 tahun. Kok bisa seorang pemimpin mengambil anak kecil menjadi istrinya? Nah itu dia, makanya kalau mau lihat hadisnya ini. Nah lihat hadisnya. No, itu hadisnya di belakang saya. Nah, itu dia hadisnya. Gede banget. Aisyah dikawin Nabi umur 6 tahun. Tuh Madia, bagi piye to Madia janjane Madia. Terus kan jelas. Aduh, nabinya istrinya udah 12 tuh, sini ya 12. Ya, terus yang paling kecil ini Aisyah umurnya 6 tahun. Aisyah dikawin Nabi ketika usia 6 tahun. Ya, jadi Muhammad kece ini bukti semua, tidak ada istilah mengarang-arang, tidak ada asumsi, tidak. Ini fakta semua berdasarkan data, gitu. Bukti hukum ini namanya, begitu Media ya. Jadi Media jangan pilih yang nggak jelas ya. Kalau Yesus itu sudah pasti, Yesus itu sudah pasti akan masuk surga. Ayatnya di Quran surat 3 Al-Imran ayat 55. Itu pasti kembalinya kepada Allah, begitu. Kalau di luar Yesus pasti akan masuk neraka. Di mana ayatnya? Surat 19 Maryam ayat 71. Di luar Yesus pasti masuk neraka. Begitu, ya. Oh begitu. Kalau Nabi Muhammad itu menikahin anak kecil itu Pak Kece karena anak kecilnya mau hidup pada masa itu. Oh, posing istimewa Madia tak takon karo kowe. Oh, posing istimewa. Oh, posing istimewa. Mari kita tertawa rame-rame. Mari kita tertawa rame-rame. Itu dasarnya di takwir, surat takwir ayat 9, dikubur hidup-hidup dulu, makanya ditolong oleh Nabi Muhammad. Bukan. Nah, Media kan tidak punya dalil. Kalau saya punya dalil nih, Media nih. Nah, ini dalilnya. Nah, ini nomornya jelas. Di surat takwir pakai C, Quran surat ini takwir. dalilnya nih. Nah, ini hadisnya bahwa Muhammad ini adalah diperintahkan untuk menjadi pembunuh manusia. Ya. Makanya tidak ada pembunuh masuk surga. Masa istimewa membunuh Madia? Wes sing waras-waras wae Madia. Wes janjane iki manusia apa piye? Ayo Membunuh yang baik. Mbak Aure, kita mau bantu orang dengan cara dikawinin gitu terus ya?
Nah, nih dengar ya, muslimah membantu itu bukan hanya dinikahi. Membantu itu bisa mendoakan, bisa memberikan pakaian, bisa memberikan bantuan dana bansos, bukan dinikahi mah dia. Apanya Apalagi istimewa amat. apalagi anak kecil. Dia diikuti sama yang nikah pada saat itu karena dikubur hidup-hidup. Apanya? Mana Aisyah Ya. dikubur hidup-hidup takon? Mana? Nggak ada Kalau ayat. kalau menolong orang tidak perlu Begini, dikawini, biar- Madia. Dikawin ayat 9, makanya ditolong biar yang lain juga bisa menolong anak kecil pada saat itu. Yang kedua, Emangnya ditolong mesti dikawini. Itu contoh biar Kalau judi tidak boleh, Anda misalnya gini, Madia melarang orang main judi nih, kan tidak boleh. Kemudian Madia contoh kan main judi kan gitu. Nah, sama kawin anak kecil tidak apa? Moral tidak baik. Kemudian Madia contoh kawin anak kecil gitu loh, gitu. Jadi pakai contoh gitu. kalau menurut karunia bagus dikubur hidup-hidup atau dikawinin diselamatkan. Anak Memangnya harus dikawini kalau tidak supaya tidak kubur hidup-hidup. Nah, harus itu menurut kamu itu berarti diancam. Kalau kamu tidak mau saya kawini, saya kubur kamu hidup-hidup gitu ya. Wah, mantap Madia, mantap. Orang Kristen Quraisy, bukan Nabi Muhammad itu menolong. Nah, sekarang kenapa tidak dibantu dengan ikhlas? Kenapa tidak dibantu dengan ikhlas? Harus dikawini. Kasihan deh lu Madia. Aduh, pakai Madia. Coba lu pikir deh, pakai otak waras sedikit Madia ya. Jangan bertakia lah, kasihan. Nanti orang yang mendengar kamu di sini kasihan loh, ya. Nanti mereka kawinkan anaknya kecil-kecil loh, ya, kasihan loh. Ya. Kalau dikubur hidup-hidup mending dikawinin. Begitu daripada mana ada buktinya? Mana ada buktinya dikubur? Mana dalilnya? Dia lagi ngarang Madia. Surah At-Takwir ayat 9. Dalilnya surah At-Takwir ayat 9. Itu Aisyah, apa istimewanya tak takon? Apa istimewanya menikahi anak umur 6 tahun? Saya tanya sama kamu. Istimewanya menolong. Kalau menolong harus dinikahi. Menolong itu harus dinikahi. Saya tanya, menolong itu banyak. Bisa mendoakan, bisa memberikan bansos, bisa memberikan saran yang baik. Itu baru pemimpin yang benar, bukan terus aling-aling karena iman, terus dinikahi, terus ditidurin. Nah, itu namanya bagi kami itu sesat. Ya. Kawan. Boleh saya ngomong? Aditya, mic kamu dicabut dulu Aditya. Aditya pula, Madia. Nah, masukkan lagi. Boleh saya ngomong? Silakan. Iya, begitu. Begini Pak Madia, tadi kan Bapak ngomong saya itu dukun Kristen Iya, apa Bapak dukun ini? Bapak ini kan dari Kristen tuh. Nah, berarti kan dukun dari Kristen. Kalau paranormal, apa bedanya dukun sama paranormal? Gimana, Pak? Itu kalau saya ngomong ya, sorry, bahasa saya dulu. Wong Marema ngomong goblok. Gitu. Jadi yang benar gimana? Karena Yang benar. Yang benar, firman Tuhan mengatakan, Yohanes 15, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku tinggal di firmanku, dan tinggal dalam aku, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian, kamu adalah murid-muridku, katanya Yesus begitu. Nah, sekarang saya ini belajar jadi murid Yesus. Jadi Ketika Bapak ini sebenarnya dukun, paranormal atau tabib atau apa? Madia belum tahu nih, makanya biar informasinya biar jelas dulu Pak. Dukun, paranormal atau tabib atau apa Bapak ini? Atau perewangan? Tulisan. Gimana? Pertama saya tulis, Anda goblok. Loh, kok goblok? Saya tanya Pak. Karena ini di sini sudah jelas. Makanya kalau sampean pinter, baca di Yohanes. Coba Pak. Kok ditanya yang salah sih, aneh Bapak ini. Malah dia tanya yang benar gitu loh. Kok ditanya malah salah.
Misalnya pertanyaan Pak Madia itu pertanyaan yang tidak nyambung. Nah, nanti kan kalau orang berobat kan jelas kayak itu. Ini bukan berobat. Madia, mic kamu Madia dicabut dulu Madia. Madia. Bu Abre punya mic bisa dicabut dulu Bu. Suaranya ini dubbing. Oh ya sudah ya Pak. Madia biar masuk Madia biar jelas. Madia orang udah berobat kan. Oh, sama Pak Hairul tuh apa posisinya di dokter? Oke, Madia. Kan itu nggak jelas dia itu tadi. Madia. Ayo Madia. Madia. Ya. Begini, kalau bertanya itu yang terarah, bertanya itu harus punya tujuan. Sekarang begini, corona sedang merajalela, orang kematian terus satu persatu. Jadi harus Anda ini berpikir kalau mati ini ke surga apa ke neraka. Karena ikut Muhammad tidak ada menyelamatkan Muhammad. Jadi harus yang dipikirkan ke arah sana kalau bertanya. Jangan kamu sifatnya ingin mendebat orang Kristen, tapi kamu tidak punya dalil gitu loh. Biar ada gini Pak Cece. Gini, saya jawab dulu, saya jawab. Itu kan dia jelas tuh. Madia, saya jawab gini ya Pak Dit ya. Madia. Paranormal, tabib atau apa kan nanti orang bingung kalau ke tempat itu mau berobat. Saya jawab Madia ya, saya jawab. Saya jawab dulu. Saya jawab dulu. Yohanes harus 15 jelas tadi. Yohanes jangan 15. Makanya apa? Yohanes 15 ayat 7. Itu sebagai saya pondasi saya seorang Kristen. Jika terus posisi apa? Dukun atau tabib atau apa? Nanti kalau orang berobat nanti ditanya dia tuh apa? Kan bingung kalau ditanya begitu. Bapak murid Yesus. Madia, pertanyaannya benar. Saya jawab dulu. Saya jawab. Yesus. Saya jawab ya. Oke, saya jawab begini Madia ya. Pertanyaan kamu, jangan kamu pakai tolak ukur diri kamu. Kalau dalam ajaranmu ya, memang dukun pakai ayat-ayat, baca mantra-mantra, pakai ayat-ayat tulisan Arab, itu ajaranmu. Tapi dalam kekristenan tidak ada istilah dukun. Kesembuhan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Haleluya. Haleluya. Jadi bukan berdasarkan ayat-ayat, berdasarkan mantra-mantra, Madia. Jadi pertanyaanmu lebih pantas lu tanyakan kepada ajaranmu, jangan ajaran kekristenan. Enggak cocok, Madia, jauh. Enggak nyambung. Betul kata tadi kata Pak Hairul. Itu pertanyaan orang apa? GO. Nah, udah selesai. Nah, jadi ini percuma orang bukan bertanya, itu sudah dijawab. Sudah dijawab. Mau berobat ke Pak Hairul. Itu apa posisinya? Sebagai anak Tuhan. Sudah dibacakan. Saya selalu menekankan begini. Sorry. Saya selalu menekankan. Jangan nyari saya. Saya nggak bisa apa-apa. Cari Yesus. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada mujizat, ada keselamatan. Iya, maksudnya posisi Bapak ini statusnya itu sebagai apa gitu loh, Pak. Biar dia mengejar. Yesus. Dia mengejar ke situ karena dia samakan dengan posisi dia gitu loh. Yang ada sama. Dukunnya. Enggak sama Pak Hairul. Iya kan? Madia, kamu jangan samakan Madia. Lu urusan lu. Madia, ini coba nanti belajar di Alkitab ya. Sudah harus berani jadi orang tua, harus berani pastikan Bapak ini posisinya sebagai apa dokter. Saya berani. Kamu ingin menjelekkan. Saya udah tahu kalau itu kamu mau menjelekan tapi ketahuan ngono lo, Madia. Ketahuan apanya Pak Hairul? Goblok. Gitu loh. Dia mau nanya kok malah dibilang menjelekan. Kalau kepingin pinter, datang ke rumah tak baptis dulu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus, nanti Anda pinter. Jempol. Justru itu posisi Bapak ini sebagai apa dulu dalam pengobatan? Murid Kristus. Gitu. Udah dijawab. Sudah dijawab. Kalau dia nanti obatnya sebagai apa? Murid kan udah jelas gitu, Pak. Itu dukun atau paranormal. Atau sekarang Madia, sekarang gimana Madia? Sekarang lu mau pintar Madia. Madia, sekarang lu mau pintar. Lu mau pintar kan? Mau berobat atas kebodohanmu kan? Lu larinya ke apa? Jadi murid kan? Lu jadi murid cari guru kan? Itu Madia, bukan cari dukun.
Firman Tuhan Yesus Bukan itu jadi berkuasa. Makanya Kamu ini tahu dua nggak? narasumber, si narasumber Mas Iwan sama Aku Mbak tanya Ayu sama Mbak Ayu tanya. aja. Ayo, Mbak Ayu, aku Mbak Ayu, kepingin Mbak Ayu, aku tanya sama Mbak Ayu aja guru. sudah. Oh ya, Mbak Ayu, Mbak Ayu. Mbak Ayu ditanya. Nah, Mbak Ayu pada saat sakit itu berobatnya kemana? Ke dokter, ke tabib, Ke atau ke dokter. dukun? Sudah Ke dokter. Nah, sekarang Mbak, sudah ke dokter, ke kiai, terus ke paranormal sudah. terus? Apalagi yang ditanyakan? Ya, Nah, sekarang itu selama 12 tahun. pada saat Mbak Ayu datang ke tempat Bapak siapa namanya? Pak Hairul ini orang ini posisinya sebagai apa? Sebagai dukun, paranormal, atau tabib, atau apa? Sudah dijawab berulang-ulang, Pak Madia, Mungkin Pak kalau Madia. dari Anda awal ini, saya mengikuti paham. Anda ini Pak, ahlak Indonesia enggak kalau ya? Madia promosikan nggak bisa dong. Orang sesat Kalau Madia begitu. promosikan nggak bisa promosikan Pak Hairul nanti. Madia nggak bisa promosikan Pak dan Hairul. sebagainya. Karena saya anggap dia adalah kakak saya, dia adalah sahabat dari bapak saya, gitu loh. Ya susah promosinya nanti. Kalau mempromosikan Pak Hairul kan susah. Bukan dukun, kalau dukun pakai promosi. Dipromosikan oleh Tuhan Yesus. Jual ayat. Muhammad kece aja dipromosikan Tuhan Yesus nggak ketahan. Kalau ada yang di channel ini tanya, kalau nyari Khairul Anwar saya nggak keluar. Tapi kalau dia nyari kesembuhan dalam nama Yesus, Yesus yang menyembuhkan. Khairul Anwar nggak bisa apa-apa. Makanya Madia kan mau promosikan, siapa tahu nanti ada yang mau berobat kan. Nggak penting, beda spirit. Beda spirit Madia. Dak spirit tak bisa promosikan ke ini, ke spirit yang cerah, nggak bisa. Kalau kamu gelap nggak bisa campur dengan terang, Maria. Kalau kamu kan tadi bilang tadi, assalamualaikum dari jin gitu kan. Kalau spirit kamu itu jin. Nggak perlu. Spirit kamu jin. Saya sudah pernah belajar seperti kamu. Makanya sekarang kita kan saling membantu Pak Yusuf ya Pak Yusuf. Kita tuh sesama manusia tuh saling berbagi informasi. Iya, tapi kamu bukan membantu nawaitunya. Itu bukan membantu, Madia. Kamu itu sengaja menggiring, tanya orang dukun atau tabib atau apa, sudah dijawab bukan semua. Cuma itu kenapa betul niat kamu itu? Jawaban saya bukan itu. Jawaban saya bukan itu. Jawaban saya. Dia mau bantu promosikan nanti Pak Pak. Oh, enggak perlu. Niat kamu itu hanya mengolok, Madia. Itulah spirit jin kamu. Spirit kuasa iblis. Sorry, saya kan dari penjahat, tahu mau digiring kemana, itu nanti judulnya gini loh. Oh, vlog. Itu ajaran kasih. Kasih itu harus aku berdoa buat kamu, Madia, supaya kamu dijamah oleh Tuhan Yesus, pikiranmu diubahkan oleh Tuhan Yesus, kamu nanti dibaptis oleh Tuhan Yesus, ya. Biar kamu nanti di tempat ini Tuhan yang mengerti kamu, Madia. Ketika kamu mau membuka hati bahwa Yesus itu adalah Tuhan juru selamatmu pribadi, pasti kamu diselamatkan. Ya, kalau begitu Bapak promosi itu kan baik, tapi Bapak di sisi lain enggak perlu. Ya, media. Dengerin media. Begini media. Kalau ikut Muhammad, pastinya ke neraka itu jelas ayatnya. Kalau ikut Yesus, Isa Al-Masih, pastinya ke surga udah jelas ayatnya. Jadi mau cari apa lagi? Makanya kamu jangan ngurusin hadis melulu. Hadis itu kan karangan ulama. Hadis itu kan kitabnya agama Islam. Jadi Anda jangan ngikutin kitab karangan. Ya, saya mau bicara Pak, bisa? Bisa. Nah, Shalom, silakan. Silakan, Bobo. Rata-rata ya ikut video semua muslim yang berdialog di channel YouTube ini. Rata-rata mereka bertanya itu tidak mengharapkan jawaban. Walaupun sudah dari pihak Kristen sudah memberikan jawaban, mereka belaga bego. Ya, tadi Pak Anwar belaga bego, memang bego beneran. Sudah katakan. Saya kasih tahu ya. Madia kan bertanya biar dipromosikan dia jabatannya sebagai apa, pinginnya mau dukun. Enggak, Madia. Masa anak Kristus dipromosiin sama jin? Sebentar, Madia kan
Jadi kalau Pak biar dia semangat kawan-kawan gitu loh. Tapi jelas dulu posisinya sebagai dukun, paranormal atau apa gitu loh, atau perewangan. Kan lain. Kalau Bapak otaknya pintar nggak begitu. Ya. Jadi yang kalau Bapak gimana? sekolah tinggi Bapak nggak begitu. Jawabannya gampang, Pak. Sebagai anak Tuhan itu diberi kuasa oleh Tuhan. Kita anak-anak Tuhan diberi kuasa oleh Tuhan. Yaitu apa? Untuk memperkatakan kalimat Tuhan, untuk memperkatakan firman Tuhan. Kalau kita perkatakan firman Tuhan, kita doakan dengan sungguh-sungguh, maka Roh Kudus akan menjawab. Jadi yang menyembuhkan orang sakit itu bukan Pak Anwar, tetapi kuasa Roh Kudus. Yang menyembuhkan itu kuasa Roh Kudus. Kalau kamu tidak bertobat dan memberikan diri kamu dibaptis, kamu tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Sampai kamu mati masuk ke dalam kubur, kamu tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan. Kamu hanya berdalih, dan bertakiah. Saya harap kamu dengar malam ini, cepat kamu bertobat, supaya kamu melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Itu dari saya. Iya, Pak Madia. Ini kan Madia kan punya niat baik tuh, mau promosikan. Pak Madia, sebentar Pak Madia, sebentar. Pak Madia, terima kasih ya. Kita dibatasi dengan waktu dan kondisi. Pak Madia, sekarang saya mau tantang Anda. Anda mau didoakan nggak sama Pak Hairul? Halo, gimana maksudnya Pak? Nggak paham saya, nggak ngerti. Maksudnya didoakan nggak? Mau didoakan nggak supaya kuasa Tuhan bekerja di dalam hidupmu? Enggak, kalau dia posisinya nggak jelas, makanya nggak berani sama dia. Dia posisinya nggak jelas ngomongnya. Nama saya nggak jelas, Pak. Saya nggak berani kalau nggak jelas posisinya. Dia nggak jelas. Kalau Anda tidak paham bahasa Indonesia, saya sarankan untuk belajar lagi ya, belajar bahasa Indonesia lagi ya. Saya tanya berulang-ulang sama Pak Hairul, tapi nggak dijawab, malah nggak jelas gitu. Bukan nggak dijawab. Biarin Pak. Apa pertanyaannya Pak? Apa pertanyaannya Pak? Mas Madia yang ganteng, apa? Dari awal tadi sudah Madia tanyain posisi Anda biar dipromosikan tuh apa, tapi malah Anda bilangin saya goblok, kan sifat Anda kan nggak bagus. Sudah dijawab bolak-balik, saya ini murid Yesus. Betul. Bagaimana mempromosikan orang? Anda mengobati orang, tapi Madia. Yesus saja yang dipromosikan. Kita dipromosiin sama jin. Kamu kan Yesus pengikut jin, saja. kamu bilang tadi jin. Bukan begini Bu Audrey. Setan itu ngerti firman apa enggak? Iblis itu ngerti firman apa enggak? Dia malah mau keliling-keliling Yesus. Sebentar. Dia malah lebih hebat, dia sakti juga setan itu, membawa keliling Yesus. Jangan salah Pak. Dia dibawa keliling-keliling Yesus itu ke gunung-gunung. Kamu udah melenceng ke mana-mana. Silakan Pak Hairul. Bukan, begini loh. Pertanyaan saya. Iblis itu ngerti firman apa enggak? Loh, justru kan iblis itu ngerti dia. Dia kan bawa keliling Yesus, hebat itu. Titik. Ngerti kan? Iblis itu melakukan firman Tuhan ini apa enggak? Tidak. Apa itu? Sudah. Ya apa itu? Makanya nggak ngerti. Ya apa itu ya nggak ngerti ya itu. Nah ya apa itu ya nggak ngerti. Nggak jelas. Enggak, Bapak yang jelas aja lah ngomongnya, biar kita promosikan. Begini. Madia bantu promosikan, kan jelas posisinya itu loh. Mas Madia, posisi saya. Kamu kan mengharapkan, kamu kan bertanya Madia. Kamu kan Pak Yusuf, aku kan kurang apa baiknya Pak Yusuf Madia, promosikan dia, cuman Madia. Kamu itu hanya mengolok. Promosikan kamu itu hanya mengolok Madia. Apa-apa, biarin dia ngolok, biarin dia Allah biarin. Nah, sekarang saya jawab dulu, Radit ya kan. Dia kan memberikan jawaban pilihan. Habib atau dukun gitu kan. Nah, sekarang saya tanya Madia, kamu harus jawab salah satu. Kamu setan atau iblis? Jawab salah satu. Jawab salah satu. Madia tadi kan sudah bilang sama Pak Keke. Sekarang saya tanya, kamu menggiring orang menjawab salah satu pertanyaan. Harus sesuai dengan jawabanmu dalam otakmu. Sekarang saya tanya, kamu setan atau iblis? Jawab salah satu. Setan dia. Jin baik. Aku sudah dari awal bilang jin baik dari Pak. Sekarang saya tanya, kamu jangan gini. Sama jin. Ya, sekarang saya tanya, kamu setan atau iblis? Jin baik. Dari awal jin baik dengan Pak Kece tadi sudah. Kamu setan atau iblis? Sakti. Ilmu jin atau iblis? Jawab. Jin baik. Jin baik kawan. Saya mau promosikan Madia. Saya mau promosikan kamu nih. Nanti kalau orang tanya Madia setan atau iblis, saya mau promosikan nih. Kamu jawab salah satu.
Enggak perlu. Hah? Saya murid Yesus gitu aja. Khairul Anwar murid Yesus gitu loh. Amin. Tapi tidak jelas nanti Pak, kalau dipromosikan begitu orang bingung, nggak bisa ketemu apa Jadi dong. orang bingung nih, orang yang kan bingung. Madia, orang juga bingung nih, tanya Madia setan atau iblis Madia. Yang bingung Loh, dan itu. bagaimana dia itu siapa? Pengikut Yesus kan tidak jelas. Pengikut Yesus kan banyak yang Madia yang setan lain. atau iblis. Loh, Khairul Anwar. Saya kan ngomong Khairul Anwar pengikut Yesus. Yang lain Haleluya. itu secara umum Pak. Nanti kan orang bingung apa jabatannya. Bingung, hanya kamu yang bilang Khairul Anwar pengikut Yesus. Jelas. Amin. Udah teman-teman, ini orang bingung jangan diikutin maunya. Mereka kan orang bingung semua. Ini ustadznya bingung mengajakkan neraka, tapi sudah kebongkar rahasianya oleh Muhammad KC bahwa Muhammad itu akan masuk neraka. Jadi biar denger. Jadi mereka udah bingung sekarang mau ngebohongin orang lagi udah nggak bisa karena ada YouTube, ada Google. Jadi sudah nggak bisa bohongin. Ini jin udah kelabakan ini. Udah dibongkar semua oleh Muhammad KC kebohongannya. Karena Muhammad itu tidak masuk surga, tapi akan disiksa dalam kubur. Sebagaimana hadis Musnad Ahmad nomor 23.113. Ini jelas hadisnya bahwa Muhammad akan disiksa di dalam kubur. Iya, Muhammad itu lagi disiksa dalam kubur. Gitu. Ini hadisnya jelas. Jelas. Ya, seorang wanita Yahudi mendatangiku dan memintaku. Lantas si wanita yang itu berkata, semoga Muhammad dilindungi dari siksa kubur. Tuh. Nah, kemudian menjawab, setelah itu saya mendengar beliau berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Muhammad itu disiksa dalam kubur terus-terusan. Makanya kalau ikut Muhammad rugi deh. Ya, tinggalin itu ajarannya. Begitu. Pak Herul. Kira-kira Pak Herul, kira-kira Pak Herul dengan penanyaan Madia itu Pak Herul tertawa setengah mati nggak tuh? Waduh, terpingkal-pingkal saya. Pertanyaan Madia itu. Aduh. Enggak, saya nggak ketawa. Saya nggak ketawa. Saya kasihan sama Anda. Saya berdoa, saya mengasihi Anda. Seperti Yesus mengasihi Anda. Ya, betul. Karena Anda tidak ngerti. Biar aku berdoa malam hari ini selubung itu diangkat oleh Tuhan Yesus dan hatimu dilembutkan dan dikeraskan. Aku tundukkan pikiranmu dalam pemikiran Kristus dan hatimu hati Kristus. Biar nanti engkau melayani bersama-sama saya. Ketika engkau diselamatkan, sibuk untuk menyelamatkan. Ketika engkau dipulihkan, sibuk untuk memulihkan orang. Ketika engkau diberkati, sibuk memberkati orang. Amin. Amin.